Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kita boleh memasuki hari yang baru di hari ini, dan kita juga terlebih bersyukur karena sebentar lagi kita akan memperingati momen kelahiran dan juga menikmati kasih dan sukacita yang Tuhan sediakan. Sebelum kita kembali membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita kembali berdoa memohon pertolongan Tuhan supaya ketika kita membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita boleh mendengar suara Tuhan secara pribadi. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami terlebih bersyukur Tuhan karena sebentar lagi kami akan memperingati kembali hari kelahiran. Dan biarlah kasih, sukacita, dan juga damai sejahtera ketika kami memperingati hari kelahiran Tuhan boleh melimpah dan boleh tinggal di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari ini sebelum kami memulai segala aktivitas dan juga kegiatan kami boleh kembali membaca dan juga merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah setiap kami Tuhan, ketika kami membaca merenungkan, kami boleh mendengarkan suara Tuhan, dan kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan pembacaan merenungkan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8, sampai dengan ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan, di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Amin. Sampai demikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mungkin bagian firman Tuhan ini sudah berulang kali kita baca dan kita dengarkan menjelang hari Natal. Tetapi biar sekali lagi kebenaran firman Tuhan ini boleh berbicara kepada setiap kita. Bapak Ibu sekalian, ketika dikatakan di dalam ayat yang ke-8, ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Dan ketika mereka melihat malaikat Tuhan, mereka ketakutan, Bapak Ibu sekalian. Karena mungkin ada penafsir yang mengatakan bahwa sudah cukup lama Tuhan tidak berfirman, baik melalui nabinya atau melalui penglihatan-penglihatan, sehingga ketika para gembala itu melihat malaikat Tuhan yang datang dan berbicara kepada mereka, mereka ketakutan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, malaikat segera menenangkan mereka dengan berkata, "Jangan takut, karena apa yang mereka sampaikan adalah kesukaan yang besar, yaitu kelahiran juru selamat, sang penebus." Dikatakan dalam ayat yang ke-11, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud." Bapak Ibu sekalian, ketika kita memasuki momen-momen menjelang Natal, kita boleh memikirkan kembali alasan dari inkarnasi Yesus, alasan dari kedatangan Allah yang maha mulia dan maha besar menjadi seorang bayi mungil yang terbatas. Tidak lain dan tidak bukan karena kasihnya kepada setiap kita, orang yang berdosa ini. Bapak Ibu sekalian, Natal adalah momen di mana kita kembali mengingat Tuhan dan kasih-Nya yang dilimpahkan kepada setiap kita. Kasih yang bukan sekedar teori, kasih yang disertai dengan bukti nyata, kasih yang bukan sekedar pengetahuan, tetapi kasih yang muncul di dalam realita kehidupan sehari-hari kita. Bapak Ibu sekalian, ketika kita merenungkan momen Natal, ketika Allah berinkarnasi menjadi manusia, kita tahu bahwa bukan hanya sampai menjadi manusia, tetapi Dia juga harus mati di atas kayu salib. Sebesar itulah dan semegah itulah, semulia itulah kasih yang bisa kita peringati dan kita nikmati kembali di dalam momen Natal ini. Satu evaluasi yang bisa kita renungkan Bapak Ibu sekalian, ketika kita begitu melihat dan menikmati kasih Allah yang luar biasa itu, bagaimana dengan kasih kita kepada Allah? Apakah kita juga memiliki kasih yang sangat luar biasa kepada Allah? Bukankah justru lebih sering Tuhan menemukan kita melakukan dosa, melakukan pelanggaran,
melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hatinya. Kita tidak taat kepada perintahnya. Kita tidak menganggap sungguh dan serius segala kebenaran firman Tuhan. Bahkan kita lebih sering mengedepankan dan mengepentingkan rencana kita pribadi dibandingkan dengan rencana Tuhan. Sekali lagi ketika kita memasuki momen Natal pada tahun ini, mari kita merenungkan kasih Allah yang luar biasa. Dan mari kita juga mengevaluasi kasih kita kepada Allah. Adakah kita juga mengasihi Allah dengan sedemikian luar biasa? Bapak Ibu sekalian, momen Natal bukan hanya ketika kita menikmati momen dan menikmati kasih Allah yang luar biasa itu. Tetapi kita juga harus diingatkan kembali bahwa ketika Allah mengasihi kita dengan sedemikian luar biasa, kita juga harus merenungkan dan mengevaluasi bagaimana kasih kita kepada sesama manusia. 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengasihi sesama kita. Kita bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita. Terkadang ketika kita menengok ke belakang, bukan hanya kita melukai hati Tuhan, tetapi kita juga melukai hati sesama kita. Melalui perkataan kita, melalui tindakan kita, melalui hal-hal yang kita lakukan. Kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan dan tidak mewujudkan kasih kepada sesama manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya kita mengingat kasih Tuhan yang luar biasa dan bertanya tentang kasih kita kepada Allah, tetapi mari kita juga tanyakan bagaimana kasih kita kepada sesama manusia. Kiranya kasih yang dari surga itu boleh mengalir di dalam hidup kita, dan kita juga boleh mengalirkan kasih itu kepada rekan-rekan di sekitar kita, sehingga setiap orang yang kita temui juga boleh menikmati kasih yang terlebih dahulu kita nikmati dari Allah. Selamat mempersiapkan diri untuk boleh menyambut dan memperingati hari kelahiran Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang luar biasa yang kami boleh nikmati sepanjang kehidupan kami sampai dengan hari ini. Dan biarlah satu pertanyaan yang boleh kami renungkan Tuhan. Bagaimana dengan kasih kami kepadamu? Apakah kami juga mengasihi Engkau secara luar biasa? Atau justru Engkau mendapati kami seringkali mendukakan hati Tuhan dan tidak menyatakan kasih itu kepada sesama kami. Tuhan, kami tahu bahwa kasih yang kami terima dari Tuhan, kami juga harus bagikan dan salurkan kepada sesama kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau mengingatkan kami. Kami juga boleh belajar menyatakan kasih kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca dan boleh mengingatkan setiap kami. Kami menyerahkan kegiatan aktivitas kami sepanjang hari ini dan juga persiapan kami di dalam menyambut dan menikmati hari kelahiran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami memohon. Amin.